nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka amrin jami, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan suri tauladan terhadap kita semua. Dan semoga beliau berkenan kelak memberikan syafaat di Telaga Kausar. Para saudara jamaah sekalian, satu-satunya jamaah supaya benar-benar menertibkan dan meningkatkan rasa syukurnya kita kepada Allah, bahwasanya kita yang hidup di dunia hanya sekali ini, oleh Allah diberi hidayah, diberi petunjuk, bisa menetapi agama Islam. Kalau kita oleh Allah dijadikan agama Islam, berarti dijadikan orang iman. Dan iman yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini merupakan suatu anugerah yang tak terhingga yang telah diberikan kepada kita. Bahkan nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di dalam surat Yunus dijelaskan, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyabrahu huwa khairu mimma yajma'un." Qul, katakanlah Muhammad, dengan fadl Allah dan rahmat Allah, iman dan Islam yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini merupakan suatu anugerah yang tak terhingga yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Falyafrahu, maka hendaklah bergembira. Bapak, Ibu, kita diperintahkan oleh Allah supaya bergembira. Wala tahinu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina, janganlah kamu merasa bersedih, karena kamu sekalian adalah orang-orang yang mulia apabila kamu sekalian itu adalah orang yang beriman. Andaikan kita miskin di dunia, tapi dipilih oleh Allah dijadikan calon ahli surga, ini untung. Karena apa? Huwa khairu mimma yajma'un. Iman yang telah diberikan oleh Allah ini nilainya lebih baik dari apa-apa yang kamu sekalian kumpulkan. Maka mari satu-satunya jamaah kita harus bisa menjaga iman yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Berusaha menanamkan di dalam hati kita, diikrarkan dengan lisan kita, dan diamalkan dengan anggota badan kita. Dalam sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Majah, An Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah SAW, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu ma'rifah bil qalbi, mengerti dengan hati kita. Hati kita meyakini dengan sepenuh hati, yakin terhadap yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang yang beriman yakin terhadap yang gaib, yakin adanya Allah. Jannatu haqqun wan naru haqqun wa liqa'ika haqqun. Surganya Allah itu hak adanya, nerakanya Allah itu hak adanya, dan berjumpa dengan Allah itu hak adanya. Ini keimanan ini mengenal dengan hati kita, kemudian diikrarkan dengan lisan kita. Kita sudah berikrar kepada Allah, mengadakan perjanjian. Ketika semua di alam azali, di alam arwah, Allah mengadakan perjanjian pada kita. Semua roh dikumpulkan. Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi semua roh menjawab, qalu bala sahidna, ya kami menyaksikan. Maka semua roh itu adalah Islam. Kemudian di mana aktivasinya? Yaitu ketika janin 120 hari, ibu hamil di dalam rahim ibu, roh ditiupkan, maka malaikat disuruh, diperintahkan mencatat bagaimana rizkinya, di mana ajalnya, bagaimana jodohnya, dan bagaimana kehidupannya.
itu dicatat, sudah tercatat, rizkinya itu sudah tercatat oleh Allah, akhlaknya sudah tercatat oleh Allah, jodohnya sudah dicatat oleh Allah. Kalau begitu jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Kalau dicari tidak dapat, maka harus dicari. Kalau tidak dicari tidak dapat. Itu jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah dan nama-namanya masing-masing itu sudah ada. Nah, ketika saya mengajar Bapak Ibu, ada seorang mahasiswa itu bertanya, Ustadz, ada tetangga saya itu sudah tua di S3 ya, dia tidak ada jodohnya. Bukan tidak ada jodohnya, karena dilamar banyak orang tidak mau sama sekali memang. Sampai sekarang umur 65 tahun itu belum ada. Berarti jodohnya meninggal duluan. Jodohnya meninggal duluan. Ada yang jodohnya perempuan itu sampai 12. Menikah dapat anak 1, cerai. Menikah lagi dapat anak 3, bercerai lagi. Menikah lagi dapat anak 1 lagi, bercerai lagi. Lah itu sampai begitu banyak yang begitu itu. Yang laki-laki juga demikian itu, jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya rezeki kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berikrar. Setelah demikian kita hidup, berikrar kembali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan 17 kali kita berikrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Lah ini ikrar kita, janji kita kepada Allah. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menetapi terhadap janjinya. Apa janjinya? Beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu sudah jadi. Karena Allah merintahkan ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa zal al-Qur'an aina ma nazala aqbilil haqqo man jabi sagirin aw kabirin wa in kana bagidan wa radatil batil man jabi sagirin aw kabirin wa in kana habiban qariba. Perintah Allah yang pertama adalah ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah, jangan sekutukan Allah sedikit pun. Ini perintah Allah yang pertama. Perintah yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tuanya. Kalau sampai membantah terhadap kedua orang tua itu merupakan termasuk dosa besar. Sama dengan dosa syirik. Kedudukan berbuat baik terhadap kedua orang tua berada di dudukan kedua. Yang ketiga, wazal al-Qur'an aina ma nazala. Bertempalah dengan Al-Quran di mana saja itu Al-Quran berada. Maksudnya Al-Quran itu dibaca. Karena apa? Al-Quran inilah nanti yang akan memberikan syafaat kepada kita. Dan di dalam bulan Ramadan kan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Maka Al-Quran kita harus baca. Setidak-tidaknya Rasulullah di akhir hayatnya itu di dalam bulan Ramadan saling menyimak dengan malaikat Jibril itu 2 kali hatamnya di akhir hayatnya. Nah itu. Jadi Rasulullah di dalam bulan Ramadan, maka kita sebagai orang iman yang telah dipilih oleh Allah dijadikan calon ahli surga, berusaha semaksimal mungkin yang sudah lancar bisa menghatamkan Al-Qur'annya. Yang belum lancar belajar terus sampai lancar. Nah itu. Kalau perlu dalam 1 bulan 3 kali hatamnya, atau 2 kali hatam, atau 1 kali hatamnya. Karena Al-Quran musafiun wa musafaun wa makhilun musadakun man ja'alahu amamahu qadawilal jannah man ja'alahu khalfahu saqoyanar. Al-Quran adalah sebagai syafaat yang dibenarkan syafaatnya dan sebagai pelapor yang dibenarkan laporannya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran nanti akan menuntun kita menuju ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran itu nanti akan menjerumuskan kita ke dalam neraka.
Bahkan membaca Al-Quran itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului kita. Di dalam riwayat Abu Daud dari Mu'ad Al-Juhani, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Qur'an wa amila bima fihi wa walidayhi tajjan yaumal qiyamah da'u tajjan kama da'a syamsa fid dunya." Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkan terhadap isi dari Al-Quran tersebut, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota. Terangnya mahkota lebih terang daripada matahari yang ada di